Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifar Efra Pramesti dengan NIM 200311613666. Dari offering A akan menjelaskan video pembelajaran tentang ruang dimensi 3. Masuk pada bagian menu. Dalam video pembelajaran ini terdapat kompetensi dasar, materi, LKPD, penerapan, dan asesmen. Untuk materi yang pertama yaitu kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang kedua, menentukan jarak dalam ruang. Yang ketiga, menentukan sudut antar rusuk dan bidang pada kubus. Untuk materi pertama yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Memiliki kompetensi dasar yaitu 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Dan indikator 3.1.1 dapat menjelaskan kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. 3.1.2 dapat menjelaskan kedudukan garis terhadap garis lain dan kedudukan garis terhadap bidang. Kemudian 3.1.3 dapat menjelaskan kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Dapat dilihat pada gambar ini, jika titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Kemudian yang B, titik di luar garis. Jika titik B tidak dilalui oleh garis H, maka titik B dikatakan terletak di luar garis H. Dapat dilihat pada gambar ini. Contoh, perhatikan kubus ABCD EFGH di samping. Ruas garis AB mewakili garis G. Titik-titik sudut kubus yang terletak pada garis G adalah titik A dan titik B. Jadi, titik A terletak pada garis AB dan titik B terletak pada garis AB. Kemudian, titik-titik sudut kubus yang berada di luar garis G adalah titik-titik C, D, E, F, G, dan H. Jadi, titik C terletak di luar garis AB, titik D terletak di luar garis AB, titik E terletak di luar garis AB, titik F terletak di luar garis AB, titik G terletak di luar garis AB, dan titik H terletak di luar garis AB. Kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Dapat dilihat pada gambar ini. Jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa, maka dikatakan titik A terletak pada bidang alfa. Dan yang B, titik di luar bidang. Dapat dilihat pada gambar ini. Jika titik B tidak dapat dilalui oleh bidang beta, maka dikatakan titik B berada di luar bidang beta. Contoh, perhatikan kubus ABCDEFGH di samping. Bidang DCGH mewakili bidang U. Titik-titik kubus yang terletak pada bidang U adalah titik C, D, G, dan H. Maka, titik C terletak pada bidang U atau bidang DCGH. Titik D terletak pada bidang U atau bidang DCGH. Titik G terletak pada bidang U atau bidang DCGH. Dan titik H terletak pada bidang U atau bidang DCGH. Kemudian, titik-titik kubus yang berada di luar bidang U adalah titik-titik A, B, F, dan E. Maka, titik A berada di luar bidang U atau bidang DCGH. Titik B berada di luar bidang U atau bidang DCGH. Titik F berada di luar bidang U atau bidang DCGH. Dan titik E berada di luar bidang U atau bidang DCGH. Kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama, dua garis berpotongan. Dapat dilihat pada gambar ini. Dua buah garis G dan H dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai sebuah titik persekutuan.
titik persekutuan sama dengan titik perpotongan. Yang kedua, dua garis berhimpit. Dapat dilihat pada gambar ini, dua buah garis G dan H dikatakan berhimpit jika kedua garis itu mempunyai tak hingga banyaknya titik persekutuan. Kemudian, dua garis sejajar. Dapat dilihat pada gambar ini, dua buah garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Kemudian dua garis bersilangan. Dapat dilihat pada gambar ini, dua buah garis G dan H dikatakan bersilangan atau tidak berpotongan dan tidak sejajar jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. Contohnya, perhatikan kubus ABCDEFGH di samping. Rusuk AB mewakili garis G. Yang pertama, rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan garis G adalah AD, AE, BC, dan BF. Kemudian, rusuk-rusuk kubus yang sejajar dengan garis G adalah DC, EF, dan HG. Rusuk-rusuk kubus yang bersilangan atau tidak berpotongan dan tidak sejajar dengan garis G adalah rusuk CG, DH, EH, dan FG. Kemudian, adakah rusuk kubus yang berhimpit dengan garis G? Ada, yaitu rusuk AB berhimpit dengan garis G. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama yaitu garis terletak pada bidang. Dapat dilihat pada gambar ini, sebuah garis G dikatakan terletak pada bidang alfa jika garis G dan bidang alfa sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. Kemudian garis sejajar bidang. Dapat dilihat pada gambar ini, sebuah garis H dikatakan sejajar bidang beta jika garis H dan bidang beta tidak mempunyai titik persekutuan. Kemudian, garis memotong atau menembus bidang. Dapat dilihat pada gambar ini, sebuah garis K dikatakan memotong atau menembus bidang gamma jika garis K dan bidang gamma hanya mempunyai sebuah titik persekutuan. Berikut contohnya, perhatikan kubus ABCDEFGH di samping. Bidang alas ABCD mewakili bidang U. Maka, yang pertama, rusuk-rusuk kubus yang terletak pada bidang U adalah rusuk-rusuk AB, AD, BC, dan CD. Kemudian, rusuk-rusuk kubus yang sejajar dengan bidang U adalah rusuk-rusuk EF, EH, FG, dan GH. Kemudian, rusuk-rusuk kubus yang memotong atau menembus bidang U adalah rusuk-rusuk EA, FP, GC, dan HD. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama yaitu dua bidang berhimpit. Dapat dilihat pada gambar ini, bidang alfa dan bidang beta dikatakan berhimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Kemudian, dua bidang sejajar. Dapat dilihat pada gambar ini, bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai titik persekutuan. Kemudian, ada dua bidang berpotongan. Dapat dilihat pada gambar ini, bidang alfa dan bidang beta dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat memiliki sebuah garis persekutuan. Contohnya, perhatikan kubus ABCD EFGH di samping. Bidang sisi ABCD sebagai wakil bidang U. Yang pertama, bidang sisi kubus yang berhimpit dengan bidang U adalah bidang sisi ABCD. Kemudian, bidang sisi kubus yang sejajar dengan bidang U adalah bidang sisi EFGH, dan bidang-bidang sisi kubus yang berpotongan dengan bidang U adalah bidang-bidang sisi ABFE, BCGF, CDHG, dan ADHE. Berikut merupakan lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan siswa yang sisi kiri dapat dikerjakan secara individu dan yang sisi kanan dapat dikerjakan secara kelompok. Berikut merupakan lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan siswa yang dikerjakan secara kelompok. Berikut merupakan penerapan dari LKPD tugas kelompok. Gambar yang pertama, ujung jari
disebut titik A, dan pensil sebagai garis G, maka titik A terletak pada garis G. Kemudian gambar yang kedua, sebelahnya ujung jari sebagai titik B dan pensil sebagai garis H, maka titik B terletak di luar garis H. Kemudian yang bawah, yaitu ujung jari sebagai titik A dan buku sebagai bidang U, maka titik A terletak pada bidang U. Kemudian gambar sebelahnya, ujung jari sebagai titik B dan buku sebagai bidang W, maka titik B terletak di luar bidang W. Berikut untuk materi kedua, yaitu menentukan jarak dalam ruang. Terdapat kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar, 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk indikator, 3.1.4 dapat menjelaskan cara menentukan jarak antara dua titik dalam ruang, jarak antara titik dengan garis dalam ruang, dan jarak antara titik dengan bidang dalam ruang. Kemudian 3.1.5 dapat menjelaskan cara menentukan jarak antara dua garis sejajar dan jarak garis terhadap bidang. Kemudian untuk 3.1.6 dapat menjelaskan cara menentukan jarak antara dua bidang sejajar. 4.1.1 dapat menentukan jarak antara dua titik dalam ruang, jarak antara titik dengan garis dalam ruang, dan jarak antara titik dengan bidang dalam ruang. Untuk 4.1.2 dapat menentukan jarak antara dua garis sejajar dan jarak garis terhadap bidang. 4.1.3 dapat menentukan jarak antara dua bidang sejajar. Menentukan jarak dalam ruang. Jarak titik A ke titik B dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut. Jika D adalah jarak titik A X1 Y1 ke titik B X2 Y2, maka dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan D sama dengan AB sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Jarak titik P ke garis G dapat digambarkan dengan cara membuat garis dari titik P dan tegak lurus ke garis G sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut. Jika D adalah jarak titik P X1 Y1 ke garis G AX plus BY plus C sama dengan 0, maka D sama dengan nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jarak titik ke titik. Jarak titik A ke titik B dalam satu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. Dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian, jarak titik ke garis. Jika sebuah titik berada di luar garis, maka ada jarak antara titik ke garis. Itu, jarak titik A ke garis G, titik A berada di luar garis G, dapat digambarkan sebagai berikut ini. Kemudian, jarak titik ke bidang. Jika sebuah titik berada di luar bidang, maka ada jarak antara titik ke bidang itu. Jarak titik A ke bidang alfa, titik atau titik A berada di luar bidang alfa, dapat digambarkan sebagai berikut ini. Jarak garis ke garis. Yang pertama yaitu jarak dua garis sejajar. Misalkan diketahui garis G dan garis H sejajar dari gambar di samping, maka panjang ruas garis AB ditetapkan sebagai jarak antara garis G dan garis H yang sejajar. Kemudian, jarak dua garis bersilangan. Misalkan garis G dan garis H bersilangan. Dari gambar di samping, PH tegak lurus terhadap garis G dan juga terhadap garis H. Sehingga, panjang ruas garis PH ditetapkan sebagai jarak garis G dan garis H yang bersilangan. Kemudian, jarak garis dan bidang sejajar. Misalkan garis G dan bidang alfa sejajar, dari gambar di samping, panjang ruas garis PH ditetapkan sebagai jarak antara garis G dan bidang alfa yang sejajar. Dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian, jarak dua bidang sejajar. Misalkan bidang alfa sejajar dengan bidang beta.
Dari gambar di samping, panjang ruas garis PH ditetapkan sebagai jarak antara bidang alfa dan bidang beta yang sejajar. Dapat dilihat pada gambar di samping. Berikut merupakan lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan siswa yang dikerjakan secara individu. Berikut merupakan lampiran lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan siswa yang di sisi kiri secara individu dan yang di sisi kanan dikerjakan secara kelompok. Berikut juga merupakan lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan siswa yang dikerjakan secara kelompok. Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan sudut dalam ruang. Terdapat kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar, 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik-titik ke garis dan titik ke bidang. Kemudian 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik-titik ke garis dan titik ke bidang. Untuk indikator, 3.1.7 dapat menjelaskan cara menentukan sudut antara dua garis, sudut antara garis dan bidang, serta sudut antara dua bidang. Kemudian 4.1.4 dapat menentukan sudut antara dua garis, sudut antara garis dan bidang, serta sudut antara dua bidang. Untuk 4.1.5 dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dimensi 3. Menentukan sudut dalam ruang. Sudut antara garis dan garis. Terdapat sudut antara dua garis berpotongan, misalkan garis K dan garis H berpotongan di titik P, sehingga kedua garis itu terletak pada sebuah bidang alfa. Dari gambar di samping, besar sudut APB ditetapkan sebagai ukuran sudut antara garis G dan garis H yang berpotongan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, sudut antara dua garis bersilangan. Misalkan diketahui garis G dan garis H bersilangan, garis G menembus bidang alfa di P dan garis H terletak pada bidang alfa. Dari gambar di samping, sudut yang dibentuk garis G aksen dan garis H aksen ditetapkan sebagai ukuran besar sudut antara garis G dan garis H yang bersilangan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis G dan bidang alfa adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G dengan proyeksinya pada bidang alfa. Dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk contoh yang pertama yaitu gambar kubus. Kubus ABCDEFGH. Pada gambar ini, garis diagonal ruang BH memotong bidang alas ABCD. Sudut antara garis BH dengan bidang alas ABCD ditentukan oleh sudut yang dibentuk oleh garis BH dan garis BD, yaitu sudut DBH. Sebab garis BD merupakan proyeksi dari garis BH pada bidang alas ABCD. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu 5 segi 4 beraturan. 5 segi 4 beraturan TABCD pada gambar ini, rusuk sisi TB memotong bidang alas ABCD. Sudut antara garis TB dengan bidang alas ABCD ditentukan oleh sudut yang dibentuk oleh garis TB dan garis BO, yaitu sudut TBO. Sebab garis BO merupakan proyeksi dari garis TB pada bidang alas ABCD. Kemudian sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan, atau sebuah garis pada bidang pertama dan sebuah garis lagi pada bidang yang kedua. Garis-garis itu tegak lurus terhadap garis potong antara kedua bidang tersebut. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian untuk contoh yang pertama yaitu gambar kubus ABCDEFGH. Kubus ABCDEFGH pada gambar di atas, bidang diagonal ABGH dan bidang alas ABCD berpotongan pada garis potong AB. Dari gambar di atas, sudut CBG merupakan ukuran sudut yang dibentuk oleh bidang diagonal ABGH dan bidang alas ABCD yang berpotongan. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu bidang 4 beraturan. Bidang 4 beraturan TABCD pada gambar di atas, bidang sisi TAB dan bidang alas ABC berpotongan pada garis potong AB. Dari gambar di atas, sudut CPT merupakan ukuran sudut yang dibentuk oleh bidang sisi TAB dengan bidang alas ABC yang berpotongan.
Berikut merupakan lampiran lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan siswa pada materi yang ketiga, yang dikerjakan secara individu. Berikut juga merupakan lampiran lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan siswa untuk yang sisi kiri, yaitu dikerjakan secara individu, dan untuk yang sisi kanan dikerjakan secara kelompok. Berikut merupakan asesmen yang berupa soal-soal yang dapat mengukur pengetahuan siswa tentang materi ruang dimensi 3. Demikian video pembelajaran tentang ruang dimensi 3. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.